Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mei Srilina, NIM 1912111600, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman saya tentang asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV atau AIDS. Baiklah, yang pertama di sini ada outline HIV, kehamilan dengan HIV, asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV. HIV di seluruh dunia pada 2018 totalnya yaitu 37,9 juta kasus total dan 1,7 juta kasus baru, 770 kematian. Selanjutnya pada anak di bawah umur ada 15 anak di bawah umur 15 1,7 juta dan 100 kematian. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV atau AIDS. Yang pertama, ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia dan penurunan berat badan. Yang kedua, adanya infeksi Candida persistens atau kondiloma pengogenitalia. Selanjutnya yang ketiga, ibu hamil dengan HIV atau AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena ada perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Selanjutnya, asuhan antenatal, yaitu standar vital, yaitu tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya obstetrik, yaitu tinggi fundus, uteri, letak, dan DJJ. Selanjutnya lab, yaitu HB, gula darah, HIV. Dan selanjutnya ada pelihara kesehatan secara umum. Ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama pola hidup sehat, yang kedua diet seimbang, yang ketiga olahraga, yang keempat jauh faktor resiko, yang kelima pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya, kurangi jumlah virus dengan cara minum air secara teratur sedini mungkin. Selanjutnya, deteksi dini dan atasi faktor penyakit. Yang pertama dengan deteksi dini infeksi menular seksual. Yang pertama ada sifilis, gonore, kodiloma, dan akuminata. Yang kedua ada hepatitis B dan C. Yang ketiga ada malaria, yang keempat ada tuberkulosis, yang kelima ada ketergantungan narkoba. Selanjutnya, penata laksanaan antenatal, hindari penurunan ke pasangan. Yang kedua, konseling edukasi persiapan persalinan. Selanjutnya, penata laksanaan persalinan. Yang pertama, prinsip kewaspadaan universal. Di situ ada kita mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar, operasi dan kamar bersalin. Selanjutnya ada diagnosis pada anak dan bayi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Yang kedua, penanda tersering adalah pneumonia. Yang ketiga, gejala umum yaitu kelainan tumbuh kembang, kondidiasis oral, diare kronis, hepatosplenomegali. Selanjutnya, ada intervensi dan implementasi keperawatan. Ini dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, sesuai prioritas diagnosa keperawatan. Yang kedua, manajemen jalan nafas. Yang ketiga, manajemen hipotermia. Yang keempat, manajemen nutrisi. Selanjutnya, aspek pada anak dan remaja dengan HIV dan AIDS. Human immunodeficiency virus atau HIV dan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. HIV adalah retrovirus atau suatu jenis virus
yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau sel yang sangat penting melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika tidak diobati, infeksi HIV membuat sistem kekebalan tidak berguna dan anak tidak akan melawan infeksi yang paling jinak sekalipun. Jika dibiarkan, virus ini dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Lebih dari 2,8 juta anak remaja hidup dengan HIV pada 2019, hampir 9 dari 10 di Afrika. Hanya 53% anak-anak remaja yang terinfeksi yang menjalani pengobatan HIV, dibandingkan dengan 85% wanita hamil yang hidup dengan HIV. Di Indonesia, sehingga 2018, pengidap HIV pada anak dan remaja di bawah 19 tahun terus bertambah mencapai 2.881 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010, yaitu sebanyak 1.622 anak terinfeksi HIV. Infeksi HIV ini menyebabkan AIDS. Ada dua jenis HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Paling sering ditemukan di Afrika. Diperkirakan 95% orang yang positif terinfeksi HIV tertular oleh HIV tipe 1. Sedangkan HIV tipe 2 lebih jarang ditemukan, biasanya ditemukan di daerah Afrika Barat dan seperti negara Amerika Serikat, Eropa, dan India. Selanjutnya ada 3 cara penularan HIV, yaitu dengan mode transmisi, yaitu kontak seksual, paparan perkuatan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang berkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh. Yang kedua ada waktu transmisi, yaitu intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Selanjutnya yang ketiga, faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV, yaitu jumlah CD4 ibu rendah, adanya penyakit menular seksual selama hamil. Selanjutnya ada tujuan utama perawatan prenatal pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral load-nya dengan memberikan terapi antiretroviral atau ART yang sangat aktif selama kehamilan. Dalam kasus ini, perlu diagnosis dan segera mengobati infeksi menular seksual ini. Kontinu penularan HIV, yang pertama transmisi, kontak seksual, paparan mukosa terhadap jarum atau benda tajam. Selanjutnya, bayi yang lahir dari ibu HIV atau yang positif HIV dapat dites positif untuk antibodi. Hasil ini sebenarnya merupakan ukuran antibodi ibu yang bukan indikasi infeksi. Yang sebenarnya biasanya 13% hingga 39%, 1 dari 4 bayi yang lahir dari ibu yang pengidap HIV positif tidak diobati sebenarnya terinfeksi HIV ini. Oleh karena itu, infeksi yang sebenarnya pada bayi harus dikonfirmasi dengan mendeteksi HIV dalam kultur atau dengan tes PCR untuk DNA atau RNA HIV. Selanjutnya, secara umum, cara penularan 6 dari 9 kasus pada kelompok usia 15-19 tahun adalah melalui aktivitas seksual di kalangan homoseksual dan bioseksual. Juru bicara Singapura mengatakan secara umum sikap kaum muda terhadap seks menjadi lebih liberal, karenanya lebih banyak dari mereka yang memungkinkan melakukan hubungan seksual sebelum dewasa. Selanjutnya ada proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Stadium 1 yaitu prodegendela dimulai sejak saat pertama terinfeksi. Tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu dalam beberapa hari atau minggu.
dan itu juga hilang sendiri. Yaitu selanjutnya stadium 2 atau positif asimptomatik. HIV telah berkembang, yaitu hasil tesnya dinyatakan positif. Selanjutnya, diagnosis keparatan yang mungkin muncul, yaitu hipertermi berhubungan dengan penyakit peningkatan laju metabolisme. Yang kedua, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status gizi dan cairan. Selanjutnya, isolasi sosial berhubungan dengan stigma gangguan harga diri. Baiklah Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.